semakin pesat, kita menyadari bahwa pendidikan ini masih tertinggal dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Meskipun teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kurikulum di banyak sekolah belum mengutamakan pengajaran keterampilan digital. Padahal, kemampuan teknologi merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menambahkan jam pelajaran teknologi dalam kurikulum adalah langkah penting untuk mempersiapkan generasi muda kita agar lebih kompetitif dan relevan dengan zaman. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita karakterisasi mosi ini. Menambahkan jam pelajaran teknologi berarti menambah waktu di kurikulum untuk mengajarkan keterampilan digital penting sebagai coding, desain grafis, dan programan. Ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja dan semakin bergantung pada teknologi. Dengan tambahan jam ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis, tapi juga kesiapan untuk bersaing di era digital yang terus berkembang. Dewan Juri yang kami hormati, mosi ini sangat penting karena persiapan untuk dunia kerja digital, keterampilan teknologi adalah kebutuhan dasar di era digital. Dengan menambahkan jam pembelajaran di teknologi, siswa akan siap menghadapi tantangan masa depan dan lebih kompetitif di dunia kerja. Kedua, pemerataan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Penambahan jam pelajaran ini dapat mengurangi kesenjangan akses, memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk menguasai keterampilan digital. Argumen utama kami sebelum memasuki tatanan ranah argumentasi, Dewan Juri yang terhormat, kami setidaknya memiliki 3 argumentasi pendukung untuk menguatkan posisi kami selaku tim pro. Yang pertama, mendorong inovasi dan pemikiran kritis. Yang kedua, teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketiga, membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan. Keempat, kesiapan menghadapi dunia kerja digital. Dewan Juri yang terhormat, goals kami sederhana. Kami ingin siswa dibekali keterampilan teknologi sejak dini agar mereka tidak tertinggal di era digital. Karena kami sadar, pendidikan bukan hanya soal nilai akademis, tapi juga kesiapan menghadapi masa depan yang serba teknologi. Berikut status quo yang mendukung mosi ini disertai data yang relevan. Catat ini Dewan Juri. Saat ini kurikulum Merdeka telah mengalokasikan waktu yang signifikan untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila, namun alokasi waktu untuk pembelajaran teknologi masih terbatas. Sebagai contoh, di jenjang SMA, MA, jumlah jam mengajar intrakurikuler berkisar antara 1.152 hingga 1.476 jam per tahun. Sementara P5 mendapatkan alokasi sekitar 192 hingga 486 jam per tahun. Kegiatan ini meskipun tidak penting, tidak sepenuhnya fokus pada pengembangan keterampilan teknologi. Beban tugas yang tinggi dari kedua komponen ini dapat membatasi waktu siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan bersosialisasi yang merupakan bagian penting dari perkembangan pribadi mereka. Beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim kontra adalah bagaimana kalian dapat membuktikan bahwa penambahan jam pelajaran teknologi akan memperburuk beban akademis siswa tanpa mengurangi kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar siswa. Yang kedua, bagaimana kalian dapat membuktikan tanpa adanya pembelajaran teknologi yang terstruktur dalam kurikulum, siswa dapat mempersiapkan diri dengan cukup untuk menghadapi tantangan dunia digital. Wahai Dewan Juri yang terhormat, tim kontra mungkin khawatir penambahan jam teknologi akan membebani siswa dan mengurangi waktu ekstrakurikuler. Namun jika kita tidak menambahkannya, siswa akan tertinggal dalam keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di masa depan. Tanpa kurikulum yang memadai, kesenjangan kemampuan teknologi antar siswa akan semakin lebar merugikan mereka di dunia kerja nantinya. Terima kasih. Sekian dari saya bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim pro karena telah membawakan argumentasi dengan baik. Baiklah, kami persilahkan pembicara pertama dari tim kontra untuk memulai argumentasi. 5 menit setelah Anda berbicara. Baik, debat akan saya mulai dalam waktu 3
3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para dewan juri yang terhormat, teman-teman debater serta hadirin sekalian, kami dari tim kontra dengan tegas menantang mosi ini meskipun kami seperlunya memahami pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami meyakini bahwa penambahan jam pelajaran teknologi di kurikulum Merdeka saat ini justru akan membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan positif. Kami akan membuktikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengabaikan tantangan yang lebih mendesak dalam pendidikan, tetapi juga bisa menambah beban siswa dan mengurangi kualitas pembelajaran yang seharusnya lebih holistik dan beragam. Dewan juri yang terhormat, tim kontra melihat bahwa penambahan jam pembelajaran teknologi di kurikulum saat ini belum dapat dilakukan karena banyak sekolah terutama di daerah masih kekurangan infrastruktur, akses internet dan tenaga pengajar yang kompeten di bidang teknologi. Dewan juri yang terhormat, tim kontra memaknai mosi ini sebagai kebijakan yang akan menambah jam pembelajaran secara signifikan yang berpotensi mengganggu keseimbangan kurikulum saat ini. Mosi ini mengasumsikan bahwa penambahan jam otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran teknologi, padahal belum tentu efektif jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pelatihan guru dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh. Dewan juri yang terhormat, tim kontra tidak menolak urgensi teknologi dalam pendidikan, namun menolak pendekatan kuantitatif penambahan jam sebagai solusi utama. Kami memandang pendidikan seharusnya mengedepankan keseimbangan nilai dan substansi, bukan hanya menambah durasi. Dewan juri yang terhormat, catat mengapa kita harus menolak anggapan menambah jam pembelajaran terkait teknologi di kurikulum Merdeka. Yang pertama, pendidikan harus membentuk manusia utuh, bukan sekadar fungsional. Yang kedua, keseimbangan kurikulum adalah prinsip dasar pendidikan holistik. Yang ketiga, etika dan makna lebih penting daripada keterampilan teknis semata. Dewan juri yang terhormat, tujuan mosi tim kontra adalah untuk membuktikan bahwa penambahan jam pembelajaran teknologi tidaklah efektif atau tidaklah perlu dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi disrupsi teknologi. Dengan demikian, tim kontra berharap dapat meyakinkan Dewan bahwa penambahan jam pembelajaran teknologi bukanlah solusi yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi disrupsi teknologi. Dewan juri yang terhormat, saat ini pendidikan teknologi sudah masuk dalam kurikulum, namun penerapannya belum merata dan belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur, SDM dan kesiapan sekolah. Dalam konteks filosofi, sistem pendidikan kita masih berjuang menyimbangkan antara pembentukan karakter, kecakapan hidup dan pengetahuan. Menambah jam pembelajaran tanpa memperbaiki kualitas dan kesiapan akan mengabaikan prinsip pendidikan holistik, yaitu membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya fungsional teknologi. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki beberapa argumen yang mendukung posisi kami. Yang pertama, pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya keterampilan teknis. Menambah jam teknologi hanya akan memfokuskan pendidikan pada keterampilan praktis dan teknis. Yang kedua, pendidikan harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai aspek perkembangan manusia. Menambah jam pembelajaran bisa mengurangi porsi mata pelajaran lain yang juga penting. Yang ketiga, kurikulum pendidikan harus relevan dengan kondisi dan kesiapan lokal. Dalam perspektif rekonstruksionisme sosial, pendidikan harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, bahwa penambahan jam pembelajaran teknologi justru akan membebani siswa dengan beban belajar yang berat, meningkatkan kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi yang tidak, serta mengalihkan perhatian dari aspek pendidikan lainnya lebih penting. Dewan juri yang terhormat, memaksakan implementasi tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya sekolah sehingga menyebabkan kekecewaan dan ketidakefektifan dalam proses. Dewan juri yang terhormat, mosi ini Dewan akan menambah Dewan juri yang terhormat, kami akan membuktikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengabaikan tantangan yang lebih mendesak dalam pendidikan, tetapi juga bisa menambah beban siswa dan mengurangi kualitas pembelajaran yang seharusnya lebih. Oleh karena itu, kami menentang penambahan jam pembelajaran teknologi, karena kami meyakini pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seimbang, bukan yang dipaksakan. Dewan juri yang terhormat, menambah jam pelajar justru berpotensi membebani siswa dan mengurangi waktu bagi mata pelajaran inti atau pengembangan karakter. Alih-alih menambah jam, peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah ada dinilai lebih efektif dan realistis
terima kasih kepada Saudari Jinan dari pembicara 1 tim kontra telah membawakan argumentasi dengan baik. Baiklah, kita persilahkan kepada tim pro pembicara kedua untuk memulai argumentasi. Kami persilahkan. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri, pertama saya ingin mempertegaskan bahwa penambahan jam pembelajaran bukan berarti mengurangi porsi mata pelajaran secara drastis, melainkan menyesuaikan kebutuhan zaman di era digital seperti ini. Keterampilan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia kerja, perguruan tinggi, hingga kebutuhan sehari-hari ini sangat bergantung pada teknologi. Dewan juri, tim kontra bilang penambahan jam teknologi akan membebani siswa, tapi mari kita buka mata, apakah yang lebih membebani menambah 1 hingga 2 jam pelajaran yang bermanfaat atau membiarkan siswa lulus tanpa kemampuan teknologi sama sekali? Dalam dunia yang semuanya serba digital, ketidaktahuan justru adalah beban yang paling besar. Dewan juri, kami berbicara soal kenyataan di lapangan. Dunia bergerak cepat dan pendidikan harus ikut menyesuaikan. Jika tidak, maka sekolah akan mencetak generasi yang hanya siap ujian namun tidak siap dengan kehidupan. Dewan juri, mari kita berandai-andai sejenak. Jika bukan dengan penambahan jam pembelajaran teknologi yang jelas penting, lalu apa solusinya? Silakan saudaraku. Baik saudaraku, tadi Anda mengatakan bahwa baik, langsung saja. World Health Organization atau WHO menyebut bahwa durasi waktu digital remaja meningkat drastis dan berdampak pada lonjakan gangguan konsentrasi, isolasi sosial, dan kekerasan, yang dimana kecemasan, dan yang dimana ini membuat pembelajaran teknologi itu tidak efisiensi atau tidak efektif. Sekian. Interupsi lawan akan terintegrasi ke dalam argumen saya. Dewan juri, mari kami setidaknya memiliki 3 argumen pendukung untuk menguatkan posisi kami selaku tim pro. Yang poin pertama, pembelajaran teknologi mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menciptakan inovasi. Misalnya melalui proyek berbasis teknologi, siswa dapat membuat aplikasi sederhana seperti website atau solusi digital untuk masalah sosial di lingkungan mereka. Hal ini memperkuat karakter pembelajar aktif, kolaboratif, dan adaptif sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Poin kedua, teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi kini bukan hal asing lagi, melainkan bagian integral dari aktivitas harian. Mulai dari komunikasi, transportasi, hingga belanja dan belajar. Menambah jam pembelajaran teknologi memungkinkan siswa memahami cara kerja alat dan sistem digital yang mereka gunakan setiap hari, hingga tidak saudaraku, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif, tapi pengelola teknologi secara bijak. Poin ketiga, kemampuan beradaptasi dengan teknologi merupakan kompetensi penting di era global dinamis. Dengan pembelajaran teknologi sejak dini, siswa akan lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Poin keempat, kesiapan menghadapi dunia kerja digital. Banyak pekerjaan saat ini dan masa depan menuntut literasi digital dan keterampilan teknologi. Tidak saudaraku, dengan ditambahnya jam pembelajaran teknologi, siswa dibekali keterampilan relevan seperti coding dasar, analisis data, keamanan siber, dan pemanfaatan AI. Tim pro tidak hanya datang dengan argumen, tapi membawa langkah nyata. Inilah bentuk solusi yang kami tawarkan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Yang pertama, integrasi bertahap ke kurikulum yang ada. Materi teknologi seperti ini. Silakan saudaraku. Baik, tim pro tidak memperlihat yang ada di lapangan sekarang ini. Bagaimana mungkin kita menambah jam pelajaran teknologi ketika pada dasarnya belum merata menurut inklusif? Nyatanya ini hanya akan menciptakan kasta baru, siswa elit yang melek teknologi versus siswa pinggiran yang makin tertinggal. Sekian, terima kasih. Baik, kekhawatiran tim pro akan kami atasi dengan cara yaitu penambahan jam pembelajaran teknologi tidak perlu membebani siswa jika didesain dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif. Yang kedua, jam pelajaran teknologi bisa menggantikan jam
pelajaran IJA bersifat repetitif atau tidak lagi relevan dengan ditambahkan secara membabi buta. Yang ketiga, pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta dan penyedia teknologi untuk menyediakan pelatihan dan fasilitas pendukung sehingga tidak memberatkan sekolah secara infrastruktur. Baik, ini menunjukkan pentingnya pendidikan formal untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara positif. Etika dan keamanan digital yang tak bisa diberikan tanpa arahan. Saat ini banyak siswa yang sudah aktif di media sosial bahkan sejak SD, dewan juri, tapi tanpa pembelajaran formal etika digital, mereka rawan menjadi korban atau pelaku bullying, penyebar hoaks, bahkan kecanduan layar. Dewan juri catat, pendidikan teknologi adalah proteksi, bukan sekedar pelatihan teknis. Yang kedua, bukti internasional. Finlandia, negara ini sudah memasuki coding dan teknologi digital dalam kurikulum sejak sekolah dasar. Hasilnya, Finlandia selalu masuk peringkat atas dalam program for International Study Assessment atau PISA. Dan yang ketiga, bukti dari dana dunia kerja. World Economic Forum Future of Jobs Report 2023 diprediksi bahwa 50% tenaga kerja habis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya bangga menjadi tim pro. Oke, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Baiklah, kami persilahkan pembicara kedua dari tim kontra untuk memulai argumentasi. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat serta rekan melawan yang kami sangat hormati. Kami, izinkan saya pembicara kedua sebagai tim pro membangun utopia teknologi dalam pendidikan. Tapi kita tidak sedang berdebat tentang apa yang indah di atas kertas, namun kita berbicara tentang apa yang bisa dilaksanakan dengan adil, merata, dan bijak. Sebelum masuk ke dalam ranah argumentasi saya, izinkan saya membidas klaim lawan. Yang pertama, mereka mengklaim teknologi sebagai penyelamat pendidikan, tapi mereka lupa satu hal fundamental: infrastruktur, SDM, dan kesiapan kultural di Indonesia belum siap untuk integritas sistematik teknologi dalam bentuk jam tambahan. Kita bukan Finlandia, kita Indonesia, negara dengan 218.000 sekolah dasar di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang bahkan tidak punya sinyal stabil dan listrik memadai. Bagaimana bisa pembelajaran teknologi ini bisa merata di kawasan Indonesia ini sendiri? Kemudian yang kedua, ketika tim pro berbicara tentang literasi digital AI, apakah mereka juga berbicara tentang di pedalaman Luhut Timur yang harus berjalan 3 km hanya untuk sinyal 3G? Apakah penambahan jam teknologi akan memperkaya atau justru memperluas luka ketimpangan? Kemudian, mereka mengatakan bahwa teknologi adalah jalan satu-satunya menuju masa depan. Narasi ini futuristik, namun gagal menilai ketimpangan realitas pendidikan kita. Kami tidak menolak kemajuan. 57,7% sekolah di daerah 3T belum punya akses internet stabil. Dari Kemendikbud 2023. Bagaimana bisa kita menambah jam pelajaran teknologi ketika dasarnya pun belum merata di semua daerah Indonesia? Menurut inklusif juga tidak ada. Nyatanya ini hanya akan menciptakan kasta baru, yaitu yang tadi saya katakan lagi, saya tegaskan, siswa elit yang melek teknologi versus siswa pinggiran yang makin tertinggal, di mana ini tidak memajukan Indonesia tapi membuat perpecah belahan di Indonesia. Kemudian, tim pro bersikeras mengatakan bahwa teknologi menyelamatkan masa depan kerja. Namun mereka lupa literasi. Yang kedua, numerasi dan karakter adalah fondasi, tidak saudaraku, fondasi universal yang tidak bisa digantikan oleh coding semata. McKinsey 2023 bahkan mencatat bahwa 75% perusahaan global tetap mengutamakan soft skill seperti komunikasi, empati, dan pemecahan masalah interpersonal, bukan kecakapan teknis. Jadi, jika jam pelajaran ini dikurangi demi teknologi, kita bukan hanya membebani siswa, kita merobek dasar pendidikan itu sendiri. Baik, silakan saudaraku. Dengan dunia kerja yang berubah cepat karena otomatisasi dan AI, bagaimana kita bisa tetap relevan kalau sekolah tidak mengintegrasikan teknologi lebih dalam? Baik, instruksi tersebut akan saya jawab di ranah argumen saya karena ada. Baik, selanjutnya pembicara pertama tim pro menyatakan bahwa kurikulum saat ini stagnan dan tidak relevan. Kami ingin bertanya balik, apakah solusinya adalah menambahkan jam tanpa mempertimbangkan kapasitas mental dan emosi siswa?
KPAI 2023 mencatat bahwa 33% remaja mengalami stres akademik dan tekanan digital karena screen time berlebihan, yang dimana itu membuat tidak efektif pembelajaran teknologi. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi kami menolak penghambatan jam dari dalam kurikulum bukan karena menolak teknologi, tetapi karena kami memilih strategi yang lebih adaptif dan inklusif. Dan ini menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan tadi. Dewan Juri catat, yang pertama, integritas kontekstual bukan jam tambahan. Pembelajaran teknologi cukup diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan seperti prakarya, informatika, atau bahkan IPS. Ini menghindari beban struktural tanpa mengabaikan esensi. Yang kedua, pemberdayaan ekosistem luar sekolah. Kami mendukung peningkatan program ekstrakurikuler berbasis teknologi serta kolaborasi dan dengan komunitas lokal, perpustakaan digital desa, dan platform daring terbuka seperti Ruang Guru, Kemendikbud, Belajar ID, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan tanpa meragamkan kurikulum secara nasional. Yang ketiga, pelatihan yang secara diferensial. Kami mendukung pelatihan guru berbasis zonasi, bukan zaman nasional. Apa gunanya kurikulum digital jika gurunya belum mampu bahkan untuk mengoperasikan LMS? Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, adapun argumen penolakan strategis yang disampaikan oleh Tim Pro. Yang pertama, argumen keadilan pendidikan. Ketika Tim Pro melaksanakan jam teknologi nasional, mereka mengatakan prinsip diferensiasi kurikulum. Fakta bahwa tiap daerah memiliki kebutuhan berbeda tidak bisa disapu rata atau disapu satu aturan yang terlihat adil tapi melukai lokalitas. Dan saya berdiri di sini sebagai pembicara kedua tim kontra dengan bangga berada di tim kontra dan tetap menolak mosi ini dengan realitas fakta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Al dari pembicara 2 tim kontra karena telah membawakan argumentasi dengan baik. Baiklah, kami persilahkan dari tim pro pembicara 3 untuk memulai argumentasi. Baik, pendapatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra terus saja khawatir akan tentang adanya ketidakseimbangan kurikulum dan adanya beban terhadap siswa terkait dengan penambahan jam pembelajaran Penambahan jam pembelajaran teknologi hanya akan membantu siswa. Maka penting untuk kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Siswa saat ini tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga global. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi adalah bahasa dunia masa kini. Justru jika tidak diberikan pembelajaran teknologi memadai, kita sudah membiarkan generasi muda kita tertinggal dari arus perkembangan zaman. Bukan begitu? Baik, kami memiliki beberapa poin, yaitu poin A, teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI tahun 2023, 78% siswa usia sekolah dasar hingga menengah telah aktif menggunakan perangkat digital dalam keseharian mereka, termasuk untuk pembelajaran daring, hiburan, bahkan transaksi digital. Namun, hanya 36% dari sekolah di Indonesia yang memiliki jam pembelajaran khusus tentang literasi digital dan pemanfaatan teknologi secara tepat. Maka kita tidak sedang membebani siswa, tetapi justru memberikan mereka kemampuan untuk mengelola alat yang mereka sudah gunakan setiap hari. Tanpa pembelajaran terarah, mereka akan terpapar pada risiko penyalahgunaan teknologi, hoaks, dan kecanduan digital. Poin B, mendorong inovasi dan pemikiran kritis. Penelitian dari UNESCO 2021 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi seperti coding dasar dan pemecahan masalah digital mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis siswa sehingga 42% dibandingkan metode pembelajaran konvensional di Finlandia. Mata belajar seperti pemrograman dan teknologi informasi diperkenalkan sejak kelas 1 SD dan hasilnya siswa memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik serta lebih siap menghadapi tantangan global dan perubahan dunia kerja. Sehingga menambahkan jam pembelajaran teknologi bukan hanya untuk keterampilan teknis, tetapi juga untuk menambah pola pikir inovasi yang akan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan di masa depan. C, membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan. Deloitte Indonesia dalam laporannya tahun 2022
Tidak perlu saudaraku menyebutkan bahwa 65% pekerjaan di masa depan adalah pekerjaan yang saat ini belum ada dan sebagian besar berbasis teknologi. Jika kurikulum kita tidak menyesuaikan diri sejak sekarang, maka siswa kita akan menghadapi kesenjangan keterampilan skill gap yang besar saat mereka lulus sekolah. Dewan juri yang terhormat, inilah tujuan utama yang tidak bisa dibantah. Kita ingin mempersiapkan siswa Indonesia agar tidak menjadi penonton di era industri 4.0, tetapi justru menjadi pelaku utama di dalamnya. Dewan juri, selamat datang di Komparasi Makro. Di Singapura, sejak 2014, pembelajaran teknologi menjadikan Singapura salah satu negara dengan penetrasi digital dan literasi teknologi. Silakan saudaraku. Dewan juri yang terhormat, tim kontra tidak menjawab apa solusi pembelajaran teknologi bagi di daerah pelosok. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kekhawatiran dari tim kontra, kami memiliki solusinya Dewan juri, yaitu pemerintah bisa atau melakukan program, yaitu mencari intelektual muda yang berada dalam pelosok dan membimbing mereka yang seperti saya, dan yang akan saya tambahkan di argumen saya nanti. Korea Selatan pun menerapkan kebijakan serupa dan sekarang menjadi pusat teknologi dan inovasi global. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan siswa Indonesia hanya menjadi pengguna pasif teknologi dan negara lain atau kita siapkan mereka menjadi pencipta inovasi? Instruksi saudaraku. Ya, silakan. Baik, Dewan juri, bagaimana mungkin kita mendapatkan jam pelajaran teknologi ketika dasarnya pun belum merata? Menurut infrastruktur, nyatanya ini hanya akan menciptakan kasta baru. Baik, jadi penjelasan saya tadi justru saya sudah menjelaskan bukan bahwa kalau dari program pemerintah ini mereka akan diajari dari dasar terlebih dahulu. Jadi ini bukanlah suatu kekhawatiran Dewan juri. Jadi kekhawatiran dari tim kontra bisa diteratasi. Mari kita lanjut ke komparasi makro. Mari kita bercermin pada Finlandia. Finlandia secara konsisten menempati peringkat teratas dalam pendidikan global atau PISA. Sistem pendidikan Finlandia bukan dibangun di atas banyaknya jam pembelajaran, tetapi justru sebaliknya. Di sini kami memberikan solusi. Penambahan jam pembelajaran teknologi tidak perlu memenuhi siswa jika didesain dengan pendekatan yang interaktif aplikatif. Jam pelajaran teknologi bisa menggantikan jam pembelajaran yang bersifat tidak repetitif atau tidak lagi relevan, bahkan ditambahkan secara membabi buta jika pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta dan pendidikan teknologis. Baik, sekian dari saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih kepada saudaraku dari tim pro karena telah membawakan argumentasi dengan baik. Baiklah, kami persilahkan dari pembicara ketiga dari tim kontra untuk memulai argumentasi. Baik, argumentasi saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra memberikan beberapa klarifikasi atas argumen tim lawan, memperkuat posisi kami dan menegaskan kembali mengapa kami tidak setuju bahwa Dewan ini menambahkan hitungan jam pelajaran terkait teknologi kurikulum merdeka. Tim pro mengatakan bahwa teknologi sangat penting, namun tanpa melihat bagaimana sekolah-sekolah yang tidak memiliki sumber daya yang memadai, akankah mengatasi penambahan jam pelajaran terkait teknologi tersebut? Apakah tenaga pendidik dalam memiliki keterampilan yang matang untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut? Dewan juri yang terhormat, keterbatasan sumber daya dalam penambahan jam pelajaran terkait teknologi tidak dapat tersedia di semua sekolah, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Nyatanya, masih banyak daerah-daerah pelosok yang belum memiliki akses untuk menggunakan teknologi seperti Papua Pedalaman. Solusi yang dikatakan oleh tim pro menurut saya tidak relevan karena mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk masuk ke daerah pelosok. Mereka tidak membahas anggaran tersebut. Daerah-daerah pelosok belum memiliki aset menggunakan teknologi seperti Papua Pedalaman. Di sana masih banyak warga yang masih
dengan daerah-daerah yang maju, yang tidak keterbatasan dalam teknologi. Juga kurangnya fleksibilitas, penambahan jam pelajaran terkait teknologi sehingga membatasi kemampuan siswa untuk mengeksplor minat dan bakat mereka. Penambahan jam pelajaran terkait teknologi dapat memerlukan biaya yang sangat tinggi yang seperti saya katakan tadi. Interupsi? Tidak, terima kasih saudaraku. Penambahan jam pelajaran juga dapat mengganggu keseimbangan dengan mata pelajaran lain, sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan bahwa kurikulum tetap seimbang. Tim Pro selalu mengatakan bahwa teknologi sangat penting, namun mereka terlalu menolak pendapatan. Ya, silakan saudaraku. Tapi berdasarkan data Unisco, lebih dari 85% pekerjaan di tahun 2030 akan membutuhkan keterampilan digital. Bagaimana mungkin kita mempersiapkan siswa jika tidak menambah jam pembelajaran teknologinya? Baik, terima kasih saudaraku. Saya akan menjawabnya dalam argumen saya. Saya memiliki solusi yang relevan. Daripada menambahkan jam pelajaran, teknologi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, seperti yang dikatakan teman-teman saya ke dalam mata pelajaran prakarya misalnya. Pembelajaran dan untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat siswa lebih familiar dengan teknologi. Saya menyarankan hal tersebut karena penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif. Interupsi. Ya, silakan. Jadi saya lihatlah Dewan Juri, tim kontra masih saja mengkhawatirkan mengenai tidak pemerataannya tentang kurikulum ataupun infrastruktur yang ada. Sedangkan kami dari tim Pro telah menjelaskan. Baik, kami tidak menolak, tapi kami merealistiskan yang ada beberapa terjadinya kasus di lapangan pendidikan. Jika kalian mengambil contoh seperti negara Finlandia, tapi Finlandia tidak memiliki daerah-daerah pelosok yang belum yang minim terhadap teknologi. Negara-negara yang bergantung pada teknologi dapat menyebabkan penguraian kemampuan siswa untuk berpikir. Tidak, terima kasih saudaraku. Berpikir dan kritis dan mandiri. Penggunaan teknologi dalam pendidikan di Indonesia dapat memperlebar ketimbangan akses dalam siswa yang memiliki akses antara siswa yang memiliki akses teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses. Contohnya seperti Pulau Jaya yang memang sangat memadahi teknologinya, sedangkan di Papua teknologi masih sangat minim untuk mengembangkan teknologi di daerah tersebut. Kami tegaskan kembali bahwa penambahan jam pelajaran terkait teknologi kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak negatif dan memastikan bahwa siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang seimbang. Maka dari itu, kami percaya bahwa tim kontra layak menang dalam perdebatan musik kali ini, karena dengan topik Dewan ini akan menambahkan jam pelajaran terkait teknologi kurikulum Merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga berada di tim kontra. Baiklah, terima kasih kepada tim kontra pembicara ketiga karena telah membawakan argumentasi dengan baik. Baiklah, selanjutnya reply speech yang akan dimulai oleh tim kontra. Dengannya kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya izinkan kami mengargumentasikan reply speech kami sebagai tim kontra yang akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Majelis yang Dewan Juri yang kami hormati, dalam debat hari ini kami di tim kontra berdiri pada suku posisi yang jelas menolak penambahan jam pelajaran teknologi dalam kurikulum, bukan karena kami anti kemajuan, karena kami mensutamakan keadilan, persiapan dan reaksi yang objektif. Tim Pro terlalu memaksakan adanya pembelajaran teknologi akan membuat Indonesia maju dan berkembang. Padahal pada fakta yang ada di lapangan itu menunjukkan bahwa 75% perusahaan global tetap mengutamakan soft skills seperti komunikasi, empati dan pemecahan masalah interpersonal, bukan kecakapan teknis maupun teknologi. Jadi menambahkan pembelajaran teknologi itu tidak efektif, apalagi bagi kesehatan mental siswa yang ada di Indonesia yang pada faktanya mencatat 57,7% sekolah di daerah 3T belum punya akses internet yang stabil yang akan mengganggu kestabilan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, kami juga sudah menetapkan solusi-solusi kami selain dengan menambahkan pembelajaran teknologi, yaitu yang pertama integrasi kontekstual, bukan jam tambahan. Pembelajaran teknologi cukup diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan saja, tidak ke semua mata pelajaran, karena itu sangat mengganggu porsi mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, pemberdayaan ekosistem luar sekolah. Kami mendukung Waktu habis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Al-Kamil telah memberikan reply speech. Baiklah, selanjutnya dari tim Pro, kita persilahkan kepada tim Pro untuk reply speech. Kami persilahkan. Reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki beberapa poin yang membuat kami unggul pada mosi kali ini. Yang pertama adalah persiapan masa depan, kedua adalah pemerataan akses, yang kedua adalah penguatan pembelajaran, yang terakhir adalah daya saing nasional. Adapun kekurangan dari tim kontra, yaitu pertama mengabaikan kebutuhan masa depan, yang kedua adalah menolak penambahan pembelajaran teknologi bisa saja dianggap mengabaikan anak-anak dari latar belakang kurang mampu yang tidak punya akses di luar sekolah. Artinya mereka terlalu elitis atau diskriminatif. Yang terakhir adalah tim kontra juga terus mengulangi jawaban yang sama saat kami interupsi. Itu membuat kami tim pro tidak memahami apa yang tim kontra sampaikan. Masih banyak kekhawatiran kami yang masih belum terjawab karena jawaban mereka yang bertele-tele. Dewan Juri yang kami hormati, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita menyadari bahwa pendidikan kita masih tertinggal dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Meskipun teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kurikulum di banyak sekolah belum mengutamakan pengajaran keterampilan digital. Padahal kemampuan teknologi merupakan keterampilan yang dasar dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menambahkan jam pelajaran teknologi dalam kurikulum adalah langkah penting untuk mempersiapkan generasi muda kita agar lebih kompetitif dan relevan dengan zaman. 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Sekian dari saya, terima kasih, saya bangga menjadi tim pro. Oke, baiklah, reply speech dari tim pro menyisakan waktu 28 detik. Selanjutnya sesi berikan dulu tepuk tangan untuk tim WWBW dan Pro Tizi. Baiklah, selanjutnya adalah sesi edukasi dari tim juri.